Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smart People, kembali lagi di Smart 81 Channel, pusat informasi dan tutorial. Pengen punya logo seperti ini atau yang ini, punya ide desain logo sendiri? Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat logo menggunakan aplikasi Microsoft Word. Langsung saja, yang pertama Smart People, silahkan buka aplikasi Office Word yang ada di PC atau laptop kalian. Tampilan awalnya kan seperti ini. Di sini kita pilih blank dokumen. Oke, di sini saya akan mencontohkan membuat logo yang kalian lihat tadi di awal. Yang pertama, langkah-langkah yang akan saya lakukan ini akan sama prosesnya ketika kalian ingin membuat desain logo sendiri. Pertama, untuk objek atau shape yang kalian butuhkan, di sini di bagian menu atas kalian pilih insert, kemudian shapes. Sini akan muncul beberapa pilihan shapes, kalian silahkan pilih. Sini saya memilih hexagon. Oke, seperti ini. Kemudian shape-nya, shape fill-nya warnanya kita hilangkan, kemudian shape outline kita ganti menjadi hitam ini. Kemudian kembali ke shape outline, weight kita pilih 6. Setelah itu di kolom rotate, masih di kolom format, di bagian rotasi ini kita klik, kemudian more rotation option. Di sini kita ganti 350 ya, size nya bisa diperbesar. Setelah objek pertama masuk, selanjutnya kita akan masukkan teks. Jadi kembali kita pilih insert, lalu word art kita pilih yang pertama. Sini teks yang pertama. Untuk teks smart, fontnya kita ganti. Sini saya akan gunakan nih Bauhaus. Kemudian untuk nomor 81 ini menggunakan font Arial Black ini, jadi beda ya. Terus warnanya untuk nomor 81 kita pakai merah marun. Selanjutnya kita masukkan shape rectangle atau persegi. Jadi kita zoom, tarik objeknya ini. Kemudian shape fill kita kasih hitam, garis pinggirnya kita hilangkan atau no outline. Setelah itu kita geser menggunakan panah pada keyboard. Jadi kalian geser, tarik hingga tidak ada celah yang muncul ya, seperti ini. Setelah itu kita akan memasukkan icon YouTube. Jadi caranya kita akan buat secara manual. Kembali pilih insert, kemudian shapes. Di sini pilih ini rounded rectangle. Tarik di sini ya. Kemudian fillnya kita beri dark red, outline-nya kita hilangkan. Setelah itu objek ini kita copy, jadi Ctrl C kemudian Ctrl V. Oke, seperti ini. Kita ganti warnanya menjadi putih. Oke, setelah itu kita perkecil, lalu kita letakkan di tengah. Oke, untuk membuatnya center, kalian bisa menselect objek yang berwarna putih, kemudian tekan tombol shift pada keyboard, lalu select objek yang berwarna merah seperti ini. Kemudian di kolom format kita masuk align yang ini. Sini kita klik, pertama pilih align center. Setelah itu kembali align, pilih align middle. Oke, maka dia akan berada pada posisi center. Selanjutnya kita akan masukkan tombol play. Jadi kembali kita akan masukkan shape. Di sini kita pilih segitiga. Kita gambar. Terus kita beri warna merah, dark red, outline-nya kita hilangkan. Setelah itu di sini di bagian rotasi kita klik, pilih rotate right 90 degree. Jadi kita putar 90 derajat ke kanan. Oke. Terus kita posisikan tepat di tengah. Oke. Bisa dengan cara menselect keduanya, lalu masuk align center, kemudian align middle. Oke, ini selanjutnya kita akan masukkan teks yang kedua. Pilih insert, word art, kemudian pilih yang pertama. Sini kita ketikkan
channel. Oke, fontnya kita ganti menjadi Century Gothic. Oke, kita letakkan di bawah angka 81. Ini bisa kita perkecil lagi jadi 12, sekali lagi 11. Oke, 10. Ini warnanya kita samakan memakai merah tua atau dark red. Oke, ini sudah jadi logo yang pertama. Sekarang kita select semua objek berubah, baik itu shape dan teksnya. Jadi caranya di kolom home di bagian kanan di sini yang icon kursor, kalian klik select, kemudian pilih select objects seperti ini. Kemudian kita zoom out seperti ini, perkecil, lalu letakkan kursor di area luar dari objek, kemudian klik tarik ini hingga menutupi semua objek yang ada, kemudian lepas, maka semua objek baik itu shapes dan teks akan terselect. Pada keyboard kalian tekan tombol Ctrl C. Oke, lalu kalian buat dokumen baru. Jadi sebenarnya bisa di sini ya, biar lebih amannya, lebih rapi, lebih mudah menyimpannya. Kita buat dokumen baru seperti ini. Kemudian di sini kalian klik kanan pada mouse, kemudian paste optionnya kalian pilih ini picture, klik. Oke, maka logo yang telah kita buat akan tercopy tapi dalam bentuk gambar. Sekarang kita akan beri efek, jadi kembali pada objek yang baru saja kita paste atau tempelkan di sini. Ini kita masuk format, kemudian pilih picture effects yang ini, klik, lalu shadow. Oke, kita pilih ini yang pertama, outer offset diagonal ke kanan ya, seperti ini. Untuk pengaturan lebih lanjut, pada objek kalian klik kanan, kemudian pilih format pictures. Oke, maka akan muncul jendela seperti ini di bagian kanan. Kalian klik shadow. Di sini transparansi kita tidak rubah, size tetap, kemudian blur ini tetap, angle kita ganti menjadi 60, kemudian distance-nya kita jadikan 14. Hasilnya akan seperti ini. Oke, logo pertama sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat logo yang kedua atau yang ini ya. Jadi langsung saja di sini kita pilih insert, shapes, kemudian kalian pilih block arch pada shapes. Oke, kan seperti ini. Tinggi dan lebarnya bisa kalian atur jadi di format. Oke, di bagian kanan ini. Oke, ini kalian ganti menjadi 7, lebarnya 7, kemudian enter. Oke, setelah itu pada objek sudut yang ini yang berwarna kuning, oke, bagian kiri kalian tarik, oke, hingga seperti ini. Setelah itu titik kuning yang sebelah kanan ini yang satunya kita geser ke atas. Jadi kalian bisa bereksplorasi sedemikian rupa sesuai kebutuhan ya. Oke, seperti itu. Setelah itu kita masukkan objek yang kedua, lalu pilih ini right triangle ya, seperti ini. Kita atur ukurannya, tinggi kita pakai 3,5, lebar 3,5, enter. Setelah itu kita posisikan, oke, seperti ini.
kita zoom in, perbesar, kemudian kita atur menggunakan tombol panah pada keyboard. Oke, setelah merasa cocok, sekarang kita ganti warnanya. Jadi mulai dari yang lingkaran ini kita pakai warna hijau, outline-nya atau garis pinggirnya kita hilangkan. Kemudian objek yang segitiga sama hijau, outline-nya kita hilangkan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oke. Setelah itu kita masuk efek. Jadi kita mulai dari yang segitiga, kita berikan efek, pilih bevel. Oke, ini bevel. Di sini kalian pilih circle. Oke, setelah itu objek yang kedua atau yang lingkaran kita beri efek yang sama, bevel lalu circle. Oke, hasilnya akan seperti ini. Setelah itu kita akan memasukkan objek yang ketiga untuk logo ini. Di sini kita pilih bintang. Ya. Kita ganti warnanya menjadi kuning, outline-nya kita hilangkan. Ini kita posisikan, kemudian kita rotasi. Ini kemiringannya usahakan sama dengan sisi miring dari segitiga ya, seperti ini. Setelah itu kita copy. Jadi caranya tekan tombol kontrol. Kita copy caranya tekan tombol kontrol pada keyboard, lalu arahkan kursor ke objek, select, tarik. Jadi mulai dari yang pinggir ya, agar jarak kita bisa atur dengan mudah. Oke, setelah itu select lingkaran, lalu kembali select bintang, kembali tekan tombol kontrol, tarik. Oke, silakan atur jaraknya seperti ini, lepas. Setelah itu kita select semua bintang, jadi tekan tombol shift, klik bintangnya hingga terselect semua seperti ini. Setelah itu kita beri efek, pilih bevel, circle. Oke, hasilnya akan seperti ini. Ketiga bintang ini kita grup ya, jadi masih di kolom format. Di sini grup, klik lalu pilih grup. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan teks. Pilih insert, word art, pilih yang pertama, kita masukkan teksnya. Kita geser ke bawah, fontnya kita ganti, kita pakai ini. Oke, setelah itu kita masuk format, lalu ini text effects ini ya, klik, pilih transform, lalu follow path yang ini, pilih arch up ya. Oke, nah sekarang kita atur posisinya. Tarik. Jadi untuk mengatur kelengkungan dari teks itu cukup dengan menarik titik-titik yang ada di sekitar teks ya. Jadi ini ya. Sekarang teks ini kita ganti dulu warnanya ya. Ini di sini kita pakai warna putih ya.
lalu kemiringan teks kita rubah jadi kita rotasi ya. Kalian klik icon ini, klik lalu geser ke kiri. Oke, seperti ini. Setelah itu kembali kalian atur kelengkungan dari teks. Oke. Oke, jika kalian merasa atau melihat kelengkungan teks sudah sesuai dengan lingkaran yang ada, langkah selanjutnya kita akan memberikan efek pada teks ini. Jadi kita masuk ke text effects di sini, kemudian bevel, pilih bevel circle. Oke, jadi semua efek yang kita gunakan pada objek baik itu shapes dan teks menggunakan efek yang sama. Oke, teks. Oke, logo yang kedua juga sudah selesai. Sekarang kita akan copy. Jadi kembali ke home, setelah itu pilih select yang bagian kanan ya. Ini pilih select objects. Sekarang kita select semua objek ini, kemudian lepas, tekan tombol Ctrl C pada keyboard, lalu kemudian di sini kita klik kanan, paste option picture. Oke, logo yang pertama kita geser dulu. Oke, hasilnya seperti ini, smart people. Jadi untuk logo pertama ada yang terlewat ya, kita lupa kasih efek, jadi kita delete dulu ini, kemudian kembali ke sini. Ini kita akan beri efek, jadi dua objek yang besar ini kita satukan dulu. Di sini kita group. Oke, setelah itu kita beri efek shape effects, pilih bevel, lalu circle, kemudian icon YouTube ini kita select semua. Oke, ada 3 objek di sini. Kemudian di kolom format ini juga kita group seperti ini. Oke, setelah itu kita beri efek shape effects, bevel, kemudian circle. Oke, lalu teksnya kita select, kemudian di format kita masuk text effects, pilih bevel, circle, kemudian teks yang kedua ini masuk text effects, bevel, circle. Oke, setelah itu kembali ke home, bagian kanan pilih select, lalu select objects. Ini kita select. Bila sudah terselect semua, tekan Ctrl C pada keyboard, lalu di sini kita klik kanan, paste options, pilih picture. Oke, maka ini sudah jadi. Sekarang kita beri shadow. Di sini di format picture outer ya, shadow kita pilih outer, offset diagonal bottom right kita pilih yang ke kanan, diagonal ke kanan. Angle-nya kita jadikan 60. Oke, kemudian distance kita jadikan 15. Maka hasilnya akan seperti ini. Oke, kemudian logo yang kedua shadow. Oke, presetnya kita beri yang sama ya, offset diagonal atau offset right. Oke, offset right. Kita coba model lain. Kemudian angle-nya 0 ya, tetap 0. Kemudian distance-nya kita ganti 15. Oke, atau kurang ya,
kita beri angle yang sama lah, 60 derajat. Kita ganti 60 derajat. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, smart people, inilah dua logo yang kita buat di aplikasi Office Word. Terlihat keren kan, meskipun menggunakan aplikasi sederhana. Ini kemudian akan kita save. Jadi caranya, kalian klik kanan pada objek atau pada logo, kemudian di sini pilih save as picture. Oke, kemudian cari tempat, kita picture sini, uji coba. Ini logo 1, kita save. Kemudian logo 2 kita save, klik kanan, kemudian save as picture. Oke, di sini kita beri nama 2. Simpan. Oke, sekarang di folder kita akan muncul dua logo ini. Oke, logo pertama dan logo kedua. Baiklah smart people, itulah tutorial yang sempat saya bagikan bagaimana cara membuat logo menggunakan aplikasi Microsoft Office Word. Selamat mencoba, selamat berkarya. Jangan lupa like dan share jika kalian menganggap tutorial ini bermanfaat, dan tetap dukung kami dengan cara subscribe channel ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.